Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang dia ucapkan itu kecuali apa yang sudah dicatat oleh Raqib dan Atid. Jadi semua ada resikonya dan semua ada konsekuensinya yang harus ditanggung oleh si pelaku. Karena itulah Allah melalui hadis qudsi ini dikatakan kullu amali ibni adama lahu. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Kebaikan itu akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu ranknya. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu rank yang akan Allah berikan kepada setiap amal ibadah apapun. 10 kebaikan atau 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi apapun yang kita kerjakan. Qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa siyama, kecuali puasa. Puasa berarti dikecualikan oleh Allah bukan 10 sampai 700 sampai bisa melebihi kapasitas itu. Sehingga disebutkan di sini fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku yang akan memberikan balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas dan paling indah untuk kita persembahkan, kita berikan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala selain terus-menerus kita memujinya seraya bersyukur kepadanya atas segala nikmat, anugerah, karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan petang hari ini biiznillah biaqdarillah, kalau bukan karena izin dan ketentuan dari Allah, niscaya kegiatan ini, aktivitas ini, ibadah ini tidak akan bisa terlaksana. Karena itulah alhamdulillah kita muji Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa bermuajahah, bertatap muka secara langsung dalam keadaan sehat wal afiyah. Inilah salah satu nikmat yang banyak orang mereka lupakan. Ya, ternyata begitu banyak juga orang yang memiliki nikmat ini orang salah gunakan. Sehingga pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang paling banyak disia-siakan, dilalaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Berarti kalau katsirun minan nas bentuknya banyak, mayoritas orang sering melupakan kenikmatan ini. Ya, seringkali kita lihat status orang isinya apa? Ketika sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Karena dia yakin dan dia tahu dan sudah merasakan sakit dengan sehat berbeda. Ya, ketika sehat bebas bisa melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang Allah haramkan, termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang.
bisa kita kerjakan, salah satunya dengan modal kesehatan. Tapi terkadang kita lupa kesehatan itu titipan dari Allah, tentu saja harus sesuai dengan amanah yang menitipkan. Allah menitipkan jasa raga kita ke dalam diri kita ini, salah satunya adalah sudah Allah beli dengan surganya untuk beribadah kepadanya. Nah ini yang kadang-kadang banyak sekali kaum muslimin yang melalaikan itu, sehingga mungkin banyak orang yang berlarut-larut di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa yang mereka kerjakan, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Karena itulah alhamdulillah Allah berikan kesehatan kita dan bisa kita salurkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan, yaitu dalam rangka melakukan ketaatan kepadanya. Salawat teriring salam juga tidak lupa serta lalai kita sanjungkan pada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Betapa mungkin di waktu yang sama seperti sekarang banyak orang yang mengucapkan hal yang serupa, yaitu semoga salam dan selawat tercurah pada beliau. Subhanallah ya. Amal mana yang lebih besar dan bisa menandingi amal yang diraih oleh Rasul? Salah satunya adalah dengan cara beliau mengamalkannya dan mendakwahkannya apa yang telah Allah amanahkan kepada beliau berupa risalah. Sehingga setiap kali nama beliau diucapkan, setiap kali nama beliau disebut, maka tidak ada lain selain pahala yang mengalir kepada beliau. Padahal di sisi yang lain dosa-dosanya sudah Allah ampuni, masa depannya di akhirat sudah Allah jamin. Maka siapa lagi yang paling kita inginkan nasibnya yang serupa selain daripada beliau, yang ingin selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat. Ketika seorang memikirkan masa depannya di akhirat, bagaimana setelah dia meninggal, bagaimana caranya dia tidak bisa lagi beramal tapi masih tetap bisa dapat ya pahalanya, ganjarannya, imbalannya. Seperti orang yang menginvest, yang melakukan investasi tertentu berupa dana, berupa harta, pengennya dia tidak bekerja tapi uangnya yang bekerja. Tapi kadang-kadang orang memikirkannya dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Minjemin duit dengan keuntungan, dengan katanya uangnya yang bekerja, bukan saya. Minjemin orang 500.000 jadi 600, 1 juta jadi 1.200 gitu ya. Ini biasanya orang-orang pasar yang sering ditawarin gitu ya. Dengan salah kaprah dalam memahami ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salah satunya adalah kesempatan untuk bekerja dan meraih rezeki dengan cara yang halal. Karena itulah alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini memasuki paruh yang kedua di bulan Sya'ban, berarti sudah ada yang melambaikan tangan. Ya, sudah ada yang mengucapkan selamat datang ya kepada kita sebagai tamu istimewa, sebagai yang diistimewakan oleh Allah. Salah satunya adalah kedatangan bulan suci Ramadan ini. Mungkin seingat saya, kalau saya tidak salah ya, ini merupakan pertemuan pertama saya menjelang bulan Ramadan. Kalau nggak salah tahun lalu belum kesini ya, seingat saya demikian. Jadi setiap tahun mungkin kita telah merasakan yang namanya bulan suci Ramadan, bahkan menyesuaikan dengan usia kita. Yang usianya kepala 4 berarti sudah 40-an kali dia ketemu Ramadan. Yang sudah usianya kepala 5 berarti sudah 50-an kali ketemu Ramadan. Kalau orang memikirkan bahwa Ramadan adalah sebuah rutinitas dan sebuah aktivitas sebagaimana pada waktu-waktu yang lain, maka bagi orang tersebut tidak ada sesuatu yang istimewa. Karena sebagaimana sekarang pada bulan Maret, tahun lalu ketemu bulan Maret, tahun depan ketemu bulan Maret. Tapi kalau Ramadan belum tentu ada di bulan Maret, karena nanti berjalan terus mengikuti bulan Qamariyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan. Karena ini diistimewakan oleh Allah, maka salah satunya kita juga wajib mengistimewakan bulan ini. Kalau misalnya orang punya hajatan, baik nyunatin, baik nikahin, biasanya seminggu sebelumnya, bahkan mungkin sebulan sebelumnya sudah ribet, sudah rempong, sudah sibuk dengan mengurus siapa? Panitia, siapa yang menerima tamu, siapa yang ngurusin catering, siapa yang mengurus dekorasi, siapa yang ngurus undangan gitu ya. Sampai panitianya supaya ketahuan terbedakan dari yang lain, biasanya dikasih apa? Batik ya Pak. Nasionalis sekali kan. Kalau setiap kali mungkin yang ada di lemari kita banyak baju batik, tapi kenang-kenangan dari setiap hajatan.
Kalau ada orang yang nyuruh kita jadi panitia, dapat tambah satu lagi koleksi batik. Sehingga itu batik berganti-ganti seragamnya, berpindah dari satu kondangan ke kondangan lain. Ya, tapi penyambutannya subhanallah, apalagi kalau yang diundang adalah tokoh masyarakat, aparat setempat, lurah, apalagi pasti penyambutannya lebih, bahkan mungkin tempat makannya pun beda. Ya, jadi saya pernah datang ke sebuah undangan di sebuah hotel, ya, pernikahan. Saya datang bersama dengan kawan-kawan, karena saya datang sendiri, teman-teman pada bawa keluarga gitu ya. Saya bingung mau gimana gitu ya, biasanya ngampar ya di rumah-rumah orang, tiba-tiba harus masuk ke hotel gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang sesuatu yang tidak biasa, sehingga saya sampai nunggu temen gitu ya, nantilah nunggu barengannya. Begitu sudah bareng-bareng sama kawan, sama yang lain, ternyata saya dituntun sama tuan rumah, sahibul hajah. Ternyata tempat saya beda dibandingkan dengan yang lain. Begitu saya masuk ke ruangan yang berbeda, saya kaget, isinya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya gitu ya. Padahal harapan saya sama sekali, ekspektasi saya tidak seperti itu. Pengennya bareng-bareng dengan teman sesuai yang sudah nemenin saya gitu ya. Tapi ternyata untuk kamu undangan, bagi tuan rumah mungkin punya dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada kita sebuah menu dan sebuah sesuatu yang menjadi objek undangan. Salah satunya adalah dengan kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan ini. Sehingga seharusnya seseorang itu memiliki sikap yang berbeda ketika Allah sendiri membedakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena itulah kita dianjurkan, hampir setiap aromanya itu di bulan Sya'ban sudah mulai kelihatan. Diberikan apa? Targhib Ramadan, atau istilah lain tarhib Ramadan, atau istilah lain motivasi Ramadan. Yang intinya apa? Mengingatkan orang kepada kedatangan bulan suci Ramadan. Aromanya sudah mulai kelihatan. Korma udah kelihatan banyak. Ya, timun suri udah mulai dipanen, ya kan, kelihatan bahwa masuk bulan suci Ramadan berarti sudah sebentar lagi. Tapi terkadang bagi kita yang namanya ibadah rutinitas, dan ibadah rutinitas ini kadang-kadang seringkali mendatangkan kebosanan. Ya, setiap kali kita sholat dalam satu hari 5 kali. Mungkin ada saja orang yang mengkoleksi dalam satu hari berapa kali bolong. Mungkin cuma 1 kali, mungkin ada kalanya full, ya mungkin juga ada yang kadang-kadang tidak sholat dengan berbagai macam alasan. Subuh kesiangan, zuhur makan siang, sore masih di jalan, maghrib masih kemalaman, isya ketiduran, akhirnya tidak sholat. Nah tidak sedikit orang-orang yang mengatakan sebagai udzur. Nah, katanya saya udzur nih nggak bisa sholat karena saya masih di jalan, saya udzur nggak bisa sholat karena saya ketiduran, udzur saya, mengatasnamakan udzur, seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar. Ya, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk sholat yang ibadahnya rutinitas, kadang-kadang acap kali membuat kita suka bosan. Tapi juga terkadang karena itu rutinitas, apalagi rutinitasnya tahunan, ya apalagi kalau rutinitasnya sifatnya itu kondisional. Nah seperti apa? Sholat jenazah kan kondisional, nggak bisa dihitung kapan-kapan gitu ya, karena nggak ketahuan siapa daftar menu yang bakal meninggal. Nah sehingga kadang-kadang orang juga dilupakan, seringkali diingetin sama imamnya bahwa bapak, para jemaah sekalian, ini nanti kita akan sholat jenazah, sholatnya 4 kali takbir. Kadang kita dengar sholatnya 4 rakaat gitu kan, karena ibadahnya dilakukan apa? Jarang. Begitu juga ibadah puasa yang dilakukannya jarang. Nah kadang-kadang ini kita diingatkan dan ditambah motivasinya, salah satunya sebelum kedatangan bulan tersebut. Contoh, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dalam sholat Id dalam 1 tahun kita hanya melakukan berapa? 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Mungkin anak muda tidak pernah belajar, mungkin anak muda hanya sekedar ikut-ikutan, mungkin anak muda terlambat datang ke masjid bagian belakang atau di lapangan bagian belakang.
minimalis ilmunya, tidak pernah belajar, tidak pernah bertanya, mungkin juga jarang karena dilakukan 1 tahun sekali. Ketika imam takbir pertama dia ikut takbiratul ihram. Ketika imam takbir kedua karena sudah terbiasa sholatnya sholat fardu, dia ruku. Ya, dia ruku. Begitu lihat noleh kanan kiri, temennya nggak ada yang ruku. Ternyata takbir yang kedua. Kenapa? Karena dilakukannya jarang. Sehingga kalau dilakukannya jarang, biasanya harus diingatkan supaya sering ingat, selalu ingat. Maka salah satunya juga motivasi Ramadan, salah satunya diingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang mungkin dilupakan di tengah jalan karena sudah lama kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita kembali lagi ingat. Tentu yang akan saya bahas di sini bukan makna puasa itu apa, kapan diwajibkan puasa, apa saja pembatal puasa, apa saja yang mengurangi pahala puasa. Saya yakin ini mungkin masih terngiang-ngiang dari bapak-bapak. Ya, mungkin saya pernah ceritakannya. Saya habis mengisi di salah satu perusahaan. Kemudian satu waktu security itu bilang, alhamdulillah Pak Ustadz ya, sebentar lagi puasa. Ya, sebentar lagi puasa. Alhamdulillah di tahun yang lalu saya puasanya full Pak Ustadz. Ya, puasanya full. Ya, bagi kita puasa full ya pantas, gak ada sesuatu yang istimewa kan? Karena memang mestinya begitu. Bagi laki-laki yang sudah dewasa, puasa full itu bukan sesuatu yang mesti dibanggakan karena memang kita kewajibannya demikian. Tapi dia menceritakannya dengan berapi-api dan sangat semangat. Maka lantas saya tanya seiring penasaran, memang sebelumnya belum pernah full Pak? Belum pernah Pak Ustadz, baru tahun lalu. Ya, pada laki-laki kuat tentu saja, namanya security ya, kuat gitu ya. Tapi kenapa alasannya Pak tahun-tahun sebelumnya belum pernah full? Alasan dia klise. Padahal kita juga ngalamin panas Pak ini ya. Sehingga dengan sebab panas ini saya tidak bisa full dalam 1 bulan, ada saja bolongnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita puasa ini tentu saja bukan untuk mendolimi kita, menyiksa kita, menghukum kita dengan melarang kita makan dan minum. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan kita secara motivasi. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membacakan ya sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang berjudul Lataiful Ma'arif. Buku ini isinya adalah tentang faedah-faedah dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan apakah ada atau tidak dalam setiap bulan yang kita lalui dalam hitungan Masehi, hitungan apa? Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui, hitungan Hijriah dengan hitungan Masehi sama secara jumlah. Karena itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan isna asyara syahron, ada 12 bulan. Baik dalam hitungan Masehi yang sekarang kita berada di bulan Maret, baik dalam hitungan Hijriah sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ya, sering berada di bulan Sya'ban. Nah, kadang-kadang kita diingatkan pada bulan Sya'ban berarti sedang memasuki dan akan mendatangi bulan Ramadan. Nah, beliau menuliskan di kitab ini ya, apakah ada keutamaan-keutamaan khusus dari masing-masing bulan tersebut, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, sampai sekarang Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu ya. Itu semua ditulis oleh beliau. Ada yang pendek karena memang tidak punya keutamaan apa-apa, tapi juga ada yang sangat panjang, dan salah satunya adalah bulan Ramadan karena banyak yang diceritakan, banyak dalilnya, banyak perintahnya, banyak contohnya yang disampaikan oleh Nabi maupun para sahabat, sehingga di situ menuai banyak cerita sehingga halamannya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalnya ini dijadikan tema kajian dan yang menyampaikan itu bisa memadatkan, bisa saja kitab ini selesai dalam 1 tahun karena kita mesti melewati bulan-bulan tersebut. Ya, maka di kitab ini yang pertama kali beliau sebutkan ada 3 hadis yang mirip dan senada di antara tiga-tiganya. Yang pertama diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua hanya diriwayatkan lafaznya dari Imam Bukhari, dan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga-tiganya memiliki apa? Kemiripan dari sisi apa? Makna. Ya mungkin hampir setiap tahun kita dengar. Ya mungkin barangkali di antara kita sengaja tidak hafal karena sering mendengar akhirnya hafal. Karena saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu semua di sini paham dan yakin serta hafal kitab dianjurkannya dan diwajibkannya untuk berpuasa.
Pasti di luar kepala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai seterusnya. Saya yakin di kitab di surat Al-Baqarah 183 itu kebanyakan kita semua hafal. Tapi sebab hafalnya kadang-kadang bukan menyengaja untuk menghafal, sengaja buka Quran diapalin, tapi karena sering dengernya para orang yang menyampaikan kultum hampir setiap hari sepanjang bulan Ramadan, pembukaannya mukadimahnya dengan menggunakan ayat itu. Karena saking seringnya bahkan dicekokin terus pendengaran kita, lama-lama mau tidak mau hafal gitu ya. Yang sebenarnya kita pengen kalau bisa semua Quran begitu gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita 3 hadis ini. Ya. Yang pertama, kullu amali ibni adama lahu. Yang ini nanti dinisbatkan kepada hadis qudsi karena lafaznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Stop sampai di sini, kita disadarkan oleh Allah bahwa setiap amalan yang kita kerjakan itu hakikatnya untuk dirinya, untuk diri kita. Baik itu benar ataupun salah, baik itu baik maupun tidak. Hakikatnya semuanya akan kembali kepada kita. Perbuatan kebaikan yang kita kerjakan baliknya ke kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau dalam bahasa Arab kalimatnya hal ketemu dengan illa itu maknanya menafikan. Maknanya menafikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan? Ya, sehingga sebuah kaidah usul fiqh mengatakan al jazau min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung dari amal kita. Karena itulah salah satunya semua akan kembali ke kita, baik itu baik maupun jelek, sehingga tidak ada yang bisa disalahkan kalau nanti di akhirat kita disiksa maupun nanti kita di akhirat diberikan kenikmatan oleh Allah. Tidak ada yang mesti kita salahkan. Kenapa? Kalau kita disiksa, hakikatnya kita sendiri yang menyiksa diri kita, sehingga kita dikatakan orang yang zalim pada diri sendiri. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, hakikatnya bukan amal soleh yang kita kerjakan terlalu banyak atau lebih banyak dari amal buruknya. Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Ya, karena dalam teks ini kita sadar bahwa setiap amal itu akan kembali kepada kita dan milik kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berucap, bahkan dalam berpikir. 1000 kali sebelum dia melakukan, sebelum dia berucap, dia pikir terlebih dahulu. Ya, saya kenal ada orang yang sering nongkrong, ya, sering ngobrol beraneka ragam, berbagai macam hal, apa saja masuk, ngomongin politik, ngomongin olahraga, ikut olahraga, ngomongin ekonomi, ikut ekonomi, ya ngomongin pemerintah, ikut ngomong pemerintah. Tapi saya juga ketemu ada golongan kiri. Golongan kiri maksudnya apa? Takut gabung sama itu, takut suaranya, omongannya tidak bisa direm. Masing-masing ada pertanggungjawabannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah apa yang dia ucapkan itu kecuali apa yang sudah dicatat oleh raqib dan atid. Jadi semua ada resikonya dan semua ada konsekuensinya yang harus ditanggung oleh si pelaku. Karena itulah Allah melalui hadis qudsi ini dikatakan kullu amali ibni adama lahu. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Kebaikan itu akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Itu ranknya. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu rank yang akan Allah berikan kepada setiap amal ibadah apapun. 10 kebaikan atau 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi apapun yang kita kerjakan. Qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, illa siyama, kecuali puasa. Puasa berarti dikecualikan oleh Allah bukan 10 sampai 700 sampai bisa melebihi kapasitas itu. Sehingga disebutkan di sini fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala nisbatkan puasa untuk dirinya. Karena ini dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka Allah yang akan memberikan pahalanya dan ganjarannya. Kalau kita misalnya sholat seperti sekarang, ya, sholat di rumah kita sendiri dengan sholat di sini, kita mau pahala yang gede segede-gedenya, batasannya ada.
Nabi SAW sudah sebutkan, salah satunya ketika dia sholat sendiri dengan sholat di masjid bersama dengan jamaah, berbeda pahalanya, 1 dibanding 25, dalam riwayat lain 27. Kita kepengen pahalanya 28, pengen pahalanya 29, ranknya sudah segitu ya. Tapi bisa balasannya sampai 700 kali lipat, tergantung daripada niat. Berarti batas maksimalnya apa? 700 kali lipat. Sesuatu ada yang digantungkannya, entah dari keikhlasannya, dari niatnya, dari usahanya bisa sampai ke tempat tersebut. Allah hitung akan dilipat gandakannya sejauh mana. Kecuali puasa, Allah nisbatkan ini untuk dirinya dan Allah akan balas. Seperti misalnya kita sahur dan berbuka bareng dengan keluarga. Sahur biasanya mungkin bagi orang yang kerjanya non-shift atau masuk pagi, sahur itu masih sama keluarga. Berbuka kita sudah pulang. Berarti apa yang kita makan untuk sahur dengan apa yang kita makan dan minum untuk berbuka bersama dengan keluarga, itu menunya. Apa yang kita makan itu yang keluarga kita makan, apa yang mereka makan itu juga yang ikut kita makan. Terlepas dari menunya berbeda-beda. Ya, yang satu pakai es buah, satu es kelapa, satu es teh gitu ya. Yang jelas apa yang dimakan dan diminum itu yang dirasakan bareng-bareng. Tapi bisa jadi pahala suaminya lebih besar dibandingkan dengan istri, atau sebaliknya istri lebih besar dibandingkan dengan suami, bahkan anak-anaknya lebih besar dibandingkan dengan orang tuanya. Bisa jadi demikian. Kenapa? Karena Allah yang memberikan balasan. Karena Allah yang memberikan balasan, otomatis salah satunya yang dicari biasanya apa? Kuota tak terbatas. Ini yang paling rame. Bahasa kerennya apa? Unlimited. Yang biasanya paling dicari, yang paling laku. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kuota tak terbatas kepada pahala kita, seharusnya ini juga paling banyak dikejar oleh kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan ini dalam 1 bulan, melupakan 11 bulan sebelumnya yang penuh dengan kesibukan. Kita cari dunia, kita kumpulkan harta, kita penuhi syahwat dan selama 11 bulan. Allah rem kepada kita pada bulan Ramadan ini. Salah satunya kenapa Allah nisbatkan ini untuk dirinya, Allah katakan, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya, min ajli, karena aku. Lihat, kita tidak, syahwat itu maknanya selera. Dalam bahasa Arab dari kalimat ishtaha yashtahi syahwatan, selera. Ya. Selera itu berarti bisa bukan hanya sekedar kepada lawan jenis, kepada barang, kendaraan dan lain-lain. Ini bisa kita tahan. Makanan dan minuman bisa kita tahan. Sebab kita menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini adalah diperuntukkan oleh Allah kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan. Allah pun akan memberikan balasan, bahkan yang lebih dari ekspektasi kita. Kenapa? Milik Allah, maka logikanya terserah Allah. Mau berapa yang kita dapatkan? Karena tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal, dibedakan dengan pahala-pahala pada ibadah lain. Ya, lisaimi farhatani. Ya, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Ya, ada 2 kebahagiaan. Hadis ini mungkin sering kita dengar, tapi dari 3 hadis ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kan tapi tidak mungkin saya bacakan semua. Saya akan berikan pokok-pokoknya saja ya. Ada bagi orang yang berpuasa farhatani, itu ada 2 kenikmatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kenikmatan ketika dia fitrah, yaitu ketika dia berbuka, dan yang satu kenikmatan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Satu kenikmatan ketika berbuka dia dapat di dunia, dan satu kenikmatan ketika bertemu dengan Allah dia dapat di akhirat. Puncak kebahagiaan orang yang berpuasa di dunia dan di akhirat semuanya didapati bagi orang yang berpuasa. Apa yang paling kita inginkan, Pak, kalau kita puasa? Yang kita tunggu-tunggu pasti buka. Sudah berapa puluh kali selama 1 tahun, mungkin 11 bulan kita dengar azan maghrib. Tapi azan maghrib yang paling indah itu terjadi ketika bulan Ramadan. Kalau hari-hari biasa, cepet amat ya, udah maghrib aja, baru sampai belum mandi, tahu-tahu udah azan. Ya, tapi kalau kita lagi puasa, apa yang ditunggu-tunggu? Alhamdulillah, perasaan maghribnya cepet banget, indah banget itu suara idnya. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu.
Ya, padahal Masya Allah kalau setiap harinya mungkin maghrib kita lelet-leletin, lama-lamain gitu ya. Tapi kalau bulan Ramadan sebelum maghrib aja adzan udah belum, makanan sudah pada siap di depan, udah kita pantengin. Ya, sehingga adzan paling ditunggu-tunggu, nikmat luar biasa. Ini yang paling ditunggu-tunggu dan kenikmatan yang paling besar bagi orang yang berpuasa yang didapatkan di dunia. Tapi farhatun inda liqa'i rabbih, ketika di akhirat dia pun bisa memandang dan bertemu dengan Allah, kenikmatan puncak dan tertinggi di akhirat. Ketika orang-orang dikumpulkan ada terjadwal, nanti di akhirat di surga itu ada jadwalnya, seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hajib, tanpa hijab, tanpa penghalang. Orang bisa melihat Allah. Ya, sebagaimana orang bisa melihat bulan purnama yang sekarang bunder gitu ya. Semua orang bulannya satu di mana-mana, dari bulannya Indonesia, bulannya Sabang sampai Merauke, bahkan bulannya orang luar negeri, bulannya satu, yaitu doang. Dan setiap orang mau gantian dong, saya mau lihat bulan, tidak. Semua orang bisa melihat. Ya begitu juga ketika Allah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berdesak-desakan. Itu ternyata kenikmatan yang paling tinggi, sampai Allah buat orang itu lupa dan mengalahkan kenikmatan yang lain yang ada di akhirat selain daripada memandang wajah Allah. Sehingga Allah katakan, hal min mazid, apakah ada tambahan lain yang kalian inginkan? Tawaran dari Allah kepada para penghuni surga. Subhanallah, ya. Kesabaran yang sebentar ternyata menimbulkan kebahagiaan yang abadi. Kalau kita pikir selama kita hidup, kita tadaburi, coba kita lamunin dah ya. Jangan kadang-kadang ngelamunnya kebanyakan angan-angan doang. Tuh saya tuanya gimana ya, pensiun mau jadi apa ya, duit pensiun mau buat apa ya, mikirnya gitu ya. Tapi coba pikirkan nanti di akhirat saya itu seperti apa. Sekarang masa depan saya, hari tuanya, apa yang mau saya buat untuk agama saya, sehingga nanti masa depan saya di akhirat akan seperti apa. Cuma kita tadaburi itu di saat kita sendirian, di saat kita sedang berkhalwat kepada Allah. Karena imbasnya apa? Pengaruhnya akan bertemu dengan Allah, melihat dengan wajah Allah yang setiap hari kita ibadahi, yang ketemunya di surga. Yang ini kenikmatan yang terbesar, salah satunya didapatkan bagi orang yang berpuasa. Wala halufu famis saimi indallahi atyamu min rihil miski. Dan khuluf, ya khuluf itu baunya mulut orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah. Ingat ya kalimatnya indallah, bukan indanas. Ya, apa maksudnya? Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah atyabu min rihil miski. Itu lebih atyab, lebih wangi, lebih harum dibandingkan dengan bau minyak misik. Tapi mana? Indallah, di sisi Allah. Di sisi manusia tetap aja bau. Ya. Kalau bukan mentang-mentang ini baunya lebih bau daripada, lebih wangi daripada minyak misik, kita sombong-sombongin, gitu ya, kita lagi puasa gitu ya, wah ini lebih bau nih, lebih wangi daripada minyak misik. Enggak, orang-orang tetap aja bau. Tapi indallah, teks hadisnya, di sisi Allah iya, tapi di sisi manusia tidak gitu ya. Dan lebih wangi daripada minyak misik. Ingat, kalau ada sebuah lafaz yang ada di dunia dinisbatkan kepada akhirat, biasanya namanya sama, tapi hakikat dan zatnya berbeda. Bukan berarti bau minyak misik seperti yang dijual abang-abang di pinggir jalan yang oplosan. Atau yang mungkin kalau kita pernah ke umroh di Madinah, itu ada pintu keluar di 28, 29 gitu ya. Itu ada tukang minyak wangi, jualan minyak wangi, biasanya nunggu-nunggu kita gitu ya, Jokowi, Pak Haji gitu ya. Dikasih kertas, diolesin minyak wangi, misik, kasturi. Kalau kita cium, apakah minyak misik ini sama seperti minyak misik di surga? Jadi yang paling kita imani adalah baunya lebih wangi daripada minyak misik. Tapi hakikatnya apakah minyak misik kita itu sama dengan hakikat yang ada di akhirat? Tentu berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita bahwa di surga ada sungai madu, ada sungai susu, kemudian bisa mandi di sana, bukan hanya sekedar menikmatinya gitu ya. Kalau kita mikir dengan madu dan susu yang ada di dunia, mandi susu dan mandi apa? Madu, pliket ya. Sebutin gitu ya. Tapi hakikatnya di akhirat tidak seperti itu. Dan cobalah kalau kita misalnya susu, orang-orang ibu-ibu biasanya spa gitu ya, mandi susu. Apakah susu yang kita minum dipakai untuk mandi ibu-ibu? Ya, untuk memutihkan kulit gitu ya. Ini penamaan-penamaannya aja sama. Kan tapi hakikatnya berbeda. Dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Ahmad. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan fa'ala riwayatil ula yakunu istisna'u shaumi minal a'mali al-mudha'afati fatakunul a'malu kulluha tudha'afu bi asyri amthaliha illa sab'i mi'ati dhifin illa siyam.
Dari riwayat yang tadi sudah dibacakan, khususnya dari riwayat yang pertama berasal dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim, ada pengecualian puasa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut menjadi amalan yang berlipat ganda. Ya, sehingga jadilah setiap amal itu sebenarnya ada pelipat gandaan dan peluang dari Allah untuk dilipat gandakan. Biasanya sesuatu yang dilipat gandakan itu menarik, sehingga kadang-kadang banyak orang yang tertarik. Kenapa? Karena menarik. Makanya disebutkan sahib sahib. Ya, dalam ucapan syair mengatakan sahib sahib, teman itu menarik. Ya, teman itu yang menarik. Maka berhati-hati kepada teman, dengan siapa kita berteman. Kenapa? Dia akan menarik, memberikan pengaruh atau kita yang memberikan pengaruh. Sahib sahib. Nah, karena itulah biasanya yang sering menarik itu adalah yang paling banyak dicari orang. Kita lihatlah, tidak sedikit orang yang tertipu dengan melipat gandakan uang, tapi kedoknya dukun, padahal duit yang palsu, padahal duitnya diumpetin, padahal sihir. Tapi ternyata banyak orang sudah salah, ketika pulang ternyata duitnya palsu, ketika pulang ternyata bukan duit, dan seterusnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan ini. Seharusnya kepada berita hoaks saja kita percaya, ini datang dari Allah, seharusnya lebih percaya, karena kita bermuamalah kepada zat yang tidak pernah ingkar janji, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan ini pasti berlipat ganda, seharusnya ini menjadi sesuatu objek yang menarik buat kita, sehingga membuat kita tersemangati, termotivasi untuk bisa melakukan sesuatu yang maksimal. Ya, kenapa? Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adadi. Karena puasa ternyata la yanhasir tidak terbatas secara hitungan. Dalam bilangan tulisan Indonesia atau nominal Indonesia, mungkin dari bilangan receh ya, bilangan terkecil 500 lah ya. Sekarang 200, 100 mungkin sudah jarang beredar. Yang kadang-kadang kalau di Alfamart aja nggak laku, suka ditukar sama permen kan, gitu ya. 100, 200, 500 sampai ribuan, puluhan ribu sampai ratusan. Bilangan yang kita tahu mungkin triliun, padahal di atas triliun ada lagi. Tapi kita nggak kenal. Kenapa? Karena kita anggap orang yang punya duit 1000 triliun, kalau 1000 triliun satu gitu kan berarti baru berubah ya, bukan lagi triliun. Ya. Tapi orang yang punya duit 1000 triliun itu udah kaya banget gitu kan. Sehingga yang lebih daripada triliun itu kadang-kadang kita nggak kenal. Ya, karena sudah terlalu banyak gitu ya. Maka ini pun ketika Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai bilangan tidak terbatas hitungannya dengan hitungan kita, karena dikembalikan semuanya kepada Allah, seharusnya inilah yang membuat kita tersadarkan bahwa ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal soleh ini? Salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini, fa innas siyama minas sabri. Karena yang namanya puasa itu bagian dari kesabaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan bawakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar, mereka akan disempurnakan ajarnya, pahalanya, ganjarannya bighairi hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa hitungan. Muamalah kita dengan Allah itu tidak hitung-hitungan, beda dengan muamalah kita dengan makhluk, dengan manusia. Usaha belum jalan udah dihitung-hitung dulu, untungnya sekian, untungnya masih di awang-awang. Begitu ternyata dikerjain di luar ekspektasi, kecewa misalnya, nyesel dan lain-lain. Tapi ketika bermuamalah dengan Allah bighairi hisabin, dengan tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung, bagi balasan bagi orang-orang yang sabar. Ya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu punya separuh dari kesabaran. Puasa adalah separuh dari kesabaran. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan pembagian sabar itu ada 3, yang ternyata ketiga-tiganya terkumpul pada bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama, sabrun ala taatillahi azza wa jalla. Dia sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada nggak pada puasa? Ada.
Ya, makan dan minum, kita nyari duit, kita nyari rezeki untuk makan, untuk melangsungkan kehidupan kita, untuk minum supaya kita bisa kuat berdiri di atas kaki kita, sekaligus bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan kuat. Ya, sesuatu yang kita bisa beli, bisa kita makan, bisa kita minum, tapi kemudian tidak bisa kita laksanakan karena terbentur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwajibkan untuk taat, sabar. Ya, sabar dalam ketaatan. Makan dan minum di hari-hari sekarang, di bulan Sya'ban, di waktu siang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, jangan sampai kita menahan lapar secara kesehatan, secara syar'i gitu ya. Yang akan menimbulkan penyakit kalau kita tunda-tunda gitu ya. Tapi ketika ini ada datang pada bulan suci Ramadan, tidak boleh kita dikerjakan, dan ini sesuatu yang diharamkan. Maka sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabrun an maharimillah, sabar dalam menghindari keharaman. Sesuatu yang Allah haramkan, sabar kita tahan. Ya, minuman ada, makanan ada, istri ada di siang hari, semuanya pengen makan, pengen minum, pengen istri, tapi enggak bisa dilakukan di waktu siang. Sabar menahan sesuatu yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi al-mu'lamah, sabar terhadap ketentuan Allah yang menyakitkan, yang menyengsarakan, menyulitkan, bahkan tidak mengenakkan. Contohnya apa? Orang yang berpuasa min alamil ju', sakit karena perutnya lapar, atau haus, atau badannya lemah, lemas, sabar. Sebelum azan maghrib berkumandang, tanda waktu berbuka, tidak boleh dilaksanakan. Ya, maka salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan ibarah yang lain dan memberikan ibarat ungkapan yang lain tentang balasan bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 120. Ya, surat At-Taubah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an bighidul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salihun innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa para mujahid di jalan Allah tidaklah menimpa kepada mereka rasa haus, rasa letih, rasa sakit, rasa capek di jalan Allah, tapi kutiba lahum amalun salihun, dicatat, ditetapkan bagi mereka dengan apa yang mereka rasakan itu amal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, ajarnya, pahalanya orang-orang yang berbuat baik, dan ini imbasnya dari perbuatan kesabaran yang dia kerjakan. Tapi sudah masuk isya, sedikit lagi ya mungkin. Tapi ada beberapa sebab yang dijelaskan di sini, saya akan sebutkan secara singkat sebab daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai melipat gandakan, dan ini harus kita sadar karena nanti ini bagian dari strategi kita dalam ibadah untuk meraih pahala yang banyak, tapi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kan yang kita inginkan begitu ya, dalam bisnis modal kecil untung gede. Ya, dalam bermuamalah pengennya begitu. Begitu juga ketika kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, pengennya melakukan hal yang sedikit tapi dapat pahala yang besar. Dan ternyata ini ada apa? Ada strateginya dan ada sebabnya. Yang pertama, syarahul makani al-ma'bul, yaitu keistimewaan dan kemuliaan tempatnya. Ini yang menjadi sebab bahwa orang itu mendapatkan lipat ganda pahala, yaitu syaraful makan, tempatnya mulia. Contoh tempat mulia bagaimana? Sholat di rumah dapat 1 pahalanya, dengan sholat masjid dapat pahala 27, padahal sholatnya sama, di rumah sholat maghrib, di masjid juga sholat maghrib. Tapi kenapa 1 berbanding 25 atau 1 berbanding 27? Karena kemuliaan tempatnya. 1 sholat di rumah kita, dan 1 lagi sholat di rumah Allah, dengan sebab tempat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi ilal masjidal harama. Salatun, Nabi katakan kalimatnya dengan kalimat salatun. Apa maksudnya? Salatun datang dalam bentuk isim nakiroh tanpa alif lam. Berarti semua salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, ketika dilakukan di masjid Nabi, dia akan lebih baik lipat gandanya 1000 kali lipat
dibandingkan dengan sholat-sholat di tempat yang lain, kecuali yang bisa mengalahkan di Masjidil Haram dapat 100.000, di Masjidil Aqsa dapat 10.000 ya, kemudian di mana, di Masjid Nabawi dapat 1.000, di sholat di musola ini dapat 27, ya kan, jauh. Sebabnya apa? Syaraful makan, tempatnya istimewa ya. Kalau mau banyak ya sholatnya di Masjidil Haram terus gitu ya. Cuman jangan kita berpikir enak banget dong Pak Ustadz ya kalau orangnya yang tinggalnya di sana. Belum tentu juga ya. Kenapa? Tidak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa sholat di masjid, termasuk di depan mata sholat Masjidil Haram. Bagi kita yang pernah berhaji atau berumrah, kita lihat banyak juga orang yang tidak sholat di sana. Apapun keadaan kita, kita syukuri saja. Allah sudah memberikan dan sudah sesuai dengan kadarnya kita masing-masing. Ini salah satunya sholatun fi masjidi Rasul, yang membuat tempat yang berbeda itu bisa apa? Mengakibatkan pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir, syarafuz zaman ya, tempatnya, waktunya mulia. Nah, salah satunya kemuliaan pada waktu ada pada bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Nabi SAW ayu sadaqati afdol. Nabi SAW pernah ditanya apa sedekah yang paling afdol, maka beliau menjawab as-sadaqatu fi Ramadhana, yaitu sedekah pada bulan Ramadan itu lebih afdol. Sehingga sebagian orang bersandar kepada hadis ini bahwa seafdol-afdolnya dan teristimewa adalah sedekah pada bulan Ramadan, sehingga dia menahan duitnya untuk disedekahkan nanti pada bulan Ramadan, padahal masih bulan Syawal misalnya gitu ya. Jadi masih nunggu 11 bulan lagi, entarlah saya jamak aja sedekahnya di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, nggak boleh juga. Kenapa? Dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah syair mengatakan la tuakhir amalal yaum ilal ghad. Jangan kamu akhirkan amalan hari ini sampai besok. Dalam hadis Rasulullah sampaikan, iza asbahta fala tantadzirul masa wa iza amsayta fala tantadzirus sabah. Kalau kalian ada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Kalau ada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Karena semuanya tidak ada yang menjamin. Ya, karena salah satunya adalah syarafu zaman, yaitu kemuliaan waktu. Mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini ya bisa Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, hitungan belasan hari. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Walaupun masih terus waspada, kita terus berdoa kepada Allah, karena mungkin hampir setiap tahun kita sering dengar bahwa kurang sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan ternyata Ramadan akan datang, ternyata sudah ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sampai kepada bulan suci Ramadan. Bisa saja itu kita, tapi kita mohon kepada Allah supaya bulan Ramadan ini kita bisa dipertemukan dan meraih ibadah yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah habis ya, sudah masuk waktu Isya. Benar ya? Ya, semoga berfaedah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan semoga bisa menjadi tambahan semangat kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga ada sambutan lebih dari kita dan bisa memaksimalkan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Naktafi bihadzal qadar bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.